Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan di kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 Saudara. Saya sudah mengajarkan dari hari Minggu bahwa setiap pribadi kita dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan selalu ada upah, ya, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita Saudara. Ya, dan kemarin saya jelaskan kalau kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berubah, ya. Dan apa yang tampak mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita Saudara. Dan kalau kita punya kerinduan seperti itu, maka Tuhan akan menyediakan buat hidup kita Saudara. Ya, tapi hari ini kalau kita baca firman Tuhan di Yakobus pasal yang pertama ayat 12 ini, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, ternyata di setiap ujian, setiap pencobaan yang kita hadapi Saudara, ya, kalau kita bisa melewatinya, kalau kita bisa memenangkannya Saudara, maka dikatakan ada kemuliaan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, kenapa dikatakan ya mahkota ini disediakan kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Sebab hanya orang yang mengasihi Dia yang tahu bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah Saudara, kalau kita lihat ya, ayat ini mungkin agak sedikit paradoks atau pertentangan, agak aneh kalau kita memikirkan secara logika manusia Saudara. Kenapa? Karena dikatakan begini, ya, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Bahkan ada ayat yang lain yang berbahagia jika engkau jatuh dalam pencobaan. Ya, harusnya kan kalau banyak pencobaan ya banyak penderitaan, banyak mengalami kesedihan, banyak hal yang membuat hidup kita jadi merana Saudara. Nah ketika kita mengalami pencobaan Saudara, seringkali mungkin kita akan merasa berpikir di mana Allah, ya, seakan-akan sepertinya kok Allah tidak ada, atau Allah ada tapi tidak berkuasa, tidak berdaya untuk menolong, ya, setiap orang yang percaya kepadanya untuk keluar dari pencobaan itu Saudara. Karena kita seringkali kalau kita mengalami masalah, pencobaan datang, kita rasanya lama sekali itu baru keluar, ya, lama sekali. Bahkan mungkin beberapa saudara yang masih sedang dalam pencobaan, ya, belum keluar seperti itu Saudara. Nah, Saudara tahu bahwa sekitar tahun 73 ya, 73 beberapa saudara mungkin sudah lahir, saya belum lahir Saudara. Ya, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh grup Kus Plus Saudara. Tahu ya? Sangat terkenal di era 80-an lah, bahkan sampai 90-an. Ya, banyak lagu-lagunya yang terkenal Saudara. Salah satunya adalah, Saudara tahu lagu itu Kolam Susu. Ya, Kolam Susu tahu ya? Apa yang dikatakan? Orang bilang tanah kita tanah surga gitu kan? Tongkat, kayu, batu itu jadi tanaman Saudara. Seperti itu. Ya, nah waktu kecil saya suka lagu ini. Saya suka menyanyikannya, ya. Tapi tidak mengerti, memahami makna dari lagu ini Saudara. Ya, filosofinya seperti apa sih? Kok tiba-tiba Kolam Plus bisa menciptakan, mengarang lagu ini, ya? Tapi
ketika dalam Tuhan dan umur segini baru mengerti. Lagu itu memang punya filosofi yang sangat bagus, saudara. Ya, nah, lagu itu mengindikasikan, saudara, bahwa tanah Indonesia itu tanah yang subur, sehingga ketika tongkat, ya, kayu dilemparkan aja, itu tumbuh, saudara. Luar biasa, ya. Tidak ada di negara lain yang seperti Indonesia, saudara. Mengapa? Karena kalau kita lihat secara geografis, saudara, ternyata Indonesia itu, ya, terletak di gugusan cincin api Pasifik, saudara. Tahu cincin api Pasifik? Kalau saudara pernah belajar sejarah, ya, atau geografis di waktu SMP, ya, SMP sampai SMA, kita masih belajar waktu itu. Nah, ada daerah-daerah yang dilewati gugusan cincin berapi, saudara. Cincin berapi artinya setiap daerah yang dilewati oleh cincin berapi, di situ ada banyak gunung-gunung yang tinggi, yang besar, yang dikatakan sebagai gunung berapi, saudara. Ya, mulai dari daerah Jawa, ya, daerah Timur, saudara, seperti itu, sampai daerah Maluku, ya. Dan dikatakan daerah-daerah ini yang dilewati cincin api itu merupakan lokasi tektonik yang paling berbahaya di dunia, saudara. Karena ada lempengan yang juga tersambung satu yang lain, saudara. Kalau tiba-tiba itu retak atau bergeser, maka akan terjadi tsunami yang luar biasa. Ya, apalagi kalau gunung berapi itu mulai bergerak, meletus, saudara, maka itu bisa mempengaruhi lempengan-lempengan yang ada. Seperti itu, saudara. Dan kita tahu, saudara, sepanjang sejarah Indonesia, ya, ada beberapa gunung berapi yang besar yang mempengaruhi terjadinya bencana yang luar biasa, saudara. Ya, ada Gunung Toba, ada Tambora, saudara. Ada Krakatau. Nah, dua gunung ini, Tambora sama Krakatau, kalau sudah belajar sejarah, itu mereka meletus itu, saudara. Itu sampai berdampak kepada dunia. Maka terjadi tsunami. Ya, Krakatau aja itu tsunaminya itu sekitar 30 meter, saudara. Itu tahun 1883 kalau tidak salah, meletusnya seperti itu, saudara. Itu ada sekitar 36.000 jiwa lebih yang meninggal karena peristiwa letusan Gunung Krakatau ini, saudara. Maka Tambora pernah menghentikan perang juga, seperti itu. Ya, dunia mencatat, saudara, itu ada sekitar 120 jiwa yang meninggal, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, nah, ini dampaknya begitu luar biasa. Ya, kalau secara lokal, ya, ada sekarang Gunung Sinabung yang juga sedang mengeluarkan asap yang begitu luar biasa. Ada Gunung Kelut, ada gunung Gunung Merapi, Lokon, ya, sebutan yang lainnya seperti, saudara. Memang, saudara, letusan yang dikeluarkan oleh gunung-gunung berapi itu, saudara, kalau terlalu berlebihan, maka juga akan mengakibatkan kerugian, ya, penderitaan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, tapi meskipun itu menyimpan sesuatu yang berbahaya, saudara, wilayah dengan aktivitas vulkanis yang sangat tinggi, saudara, daerah itu dikenal sebagai daerah yang subur. Makanya ada banyak pertanian di daerah itu, saudara. Kenapa? Karena secara geologis, saudara, atau ilmu pertanian, saudara, tanah yang mengandung vulkanis, saudara, itu memiliki nutrisi yang sangat luar biasa, ya, atau fosfor, saudara, yang bisa membuat tanah itu jadi sangat subur. Ketika apapun nih tanam itu bisa bertumbuh dengan cepat, dengan subur, saudara, seperti, saudara. Ya, nah, ketika gunung itu meletus, saudara, maka itu akan menghasilkan lahar, ya, yang bisa membuat tanah itu jadi gembur, seperti, saudara. Ya, nah,
sepertinya ketika lava itu turun saudara, memenuhi dataran yang ada, itu tanah itu seperti digarap. Ya, nah, biasa itu lama sekali baru tanah-tanah di pegunungan itu akan bisa ditanam. Ya, nah biasanya saudara, ketika ditanam ada banyak tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang tumbuh begitu luar biasa. Jadi tidak heran kalau Indonesia itu disebut sebagai tanah surga oleh pelus-pelus saudara. Subur, ya, seperti tongkat dan kayu yang dilemparkan itu bisa jadi tanaman saudara. Seperti itu. Ya, bahkan jangankan di tanah Jawa yang penuh dengan gunung berapi, mungkin di Kalimantan aja yang tidak ada gunung berapi, ya, dilemparkan kayu, batang kayu ubi dilemparkan, tumbuh loh saudara. Iya, seperti itu saudara. Jadi pertama apa saudara? Lewat peristiwa ini atau lewat cerita ini saudara, itu menjelaskan bahwa di setiap peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan, ya kelihatannya buruk, tapi justru di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan umat manusia saudara. Ya, memang harusnya kita jangan melihat sebuah peristiwa yang buruk atau pencobaan-pencobaan ya dengan kacamata negatif atau melihat itu sesuatu yang yang buruk melulu saudara, ya, sebagai ujian dari Tuhan. Bahkan mungkin banyak orang yang ketika mengalami itu seringkali mengeluh, menuduh Allah sebagai pribadi yang membuat peristiwa itu terjadi seperti itu saudara, ya, sehingga membuat mereka berpikir bahwa Allah tidak mengasihi, tidak peduli akan kehidupan mereka saudara. Ya, baik saudara, kalau kita baca di kitab Yakobus ini saudara, di ayat 13 dikatakan begini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun saudara. Jadi Allah tidak mencobai manusia saudara, sebaliknya manusialah yang mencobai diri sendiri saudara. Jadi ada banyak hal-hal yang terjadi, kerusakan-kerusakan terjadi, memang diakibatkan bisa jadi dari alam, ya, tapi juga sebagian besar karena ulah manusia sendiri saudara, ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang berakibatkan penderitaan, sesuatu yang buruk saudara, ya, karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa dan kita tahu buah dari dosa itu adalah, upah dari dosa itu adalah penderitaan saudara, seperti saudara, ya. Tapi apapun itu Allah tetap tidak melepaskan manusia. Setiap pencobaan, ya, Allah bisa izinkan itu, tapi Dia bisa jadikan itu sebagai sesuatu untuk membuat manusia itu bertekun, tetap beriman kepadanya saudara, ya. Kenapa? Kalau manusia punya pengertian seperti itu, mereka bisa beriman, ya, mereka terus bisa bertahan, ya, semakin diuji semakin kuat, semakin diuji semakin tetap bertumbuh seperti saudara, berkembang, ya. Maka saya percaya saudara, lewat setiap peristiwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi saudara, maka manusia bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang begitu luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan saudara. Ini alasan mengapa Yakobus berkata, berbahagialah jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan saudara. Nah, ternyata kalau kita lihat lewat peristiwa gunung meletus saudara, itu membuat ada banyak tanaman-tanaman bisa hidup, bisa tumbuh dengan subur. Demikian juga kalau nanti ada letusan-letusan pencobaan-pencobaan kehidupan kita saudara, itu harusnya membuat iman kita saudara itu semakin hari semakin mantap, semakin kuat, dan semakin juga bisa bertumbuh menghasilkan buah-buah bagi Allah saudara. Jadi iman kita kalau melewati semua letusan pencobaan-pencobaan itu yang mungkin terkadang sangat lama sekali penantian saudara, tapi itu akan harusnya membuat pendewasaan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya bisa menghasilkan hal-hal yang baik,
buah-buah kehidupan yang baik yang bisa memuliakan Bapa di surga, saudara. Ya, nah bagi mereka yang mungkin berpikiran pendek, saudara, tidak melihat jauh ke depan, saudara, ya, yang merasa mungkin Allah tidak peduli, yang mungkin merasa bahwa kehidupan itu kok seperti ini, dan mereka tidak memahami jauh ke depan Allah punya rencana, ya, bahwa Allah menghendaki kehidupan manusia itu seperti yang Dia sudah rancangkan. Nah, banyak orang kan menghadapi ketika pencobaan terjadi, masalah terjadi, kepinginan instan, mujizat terjadi cepat-cepat seperti itu, ya. Nah, saya mau katakan, saudara, kadang itu tidak membawa pertumbuhan iman kita, justru bisa membuat kita merosot kehidupan kita jauh dari Allah, jauh dari buah-buah kehidupan bagi Allah, saudara. Ya, nah, saya mau katakan sekali lagi, saudara, mari kita pandang kehidupan yang buruk, pencobaan, penderitaan itu dengan kacamata Tuhan. Bahwa disitulah kita bisa memilih untuk bisa berbahagia. Kenapa? Karena lewat semua itu nanti ada kemuliaan yang Tuhan akan sediakan bagi kita, saudara. Haleluya. Memang kalau kita lihat ayat ini sangat paradoks, bertentangan, saudara. Ya. Tapi kalau kita mau telusuri, mana lebih baik, saudara? Ya, kalau kita menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan, mana lebih baik? Kita memilih memandang dengan kacamata Tuhan, tetap bersuka cita, atau kita mengeluh? Saya percaya kita pasti menjawab memilih bersuka cita. Tapi kebanyakan kita memilih sebaliknya, mengeluh, saudara. Ya, coba lihat hari-hari ini. Ya, kenapa sih sampai ada orang bertanya, Allah mengizinkan COVID ini menghantam seluruh dunia dan mungkin sudah tembus jutaan orang yang meninggal dunia. Ya, dan sudah hampir 20 juta lebih yang masih mengalami penyakit ini, saudara, COVID ini, saudara. Seperti itu. Ada yang bertanya, bukankah Allah tidak mengizinkan setiap pencobaan itu melampaui kekuatan manusia? Tapi kenapa Allah izinkan itu dan ada terjadi kematian, saudara? Saya mau katakan, dalam kehidupan kita selalu ada misteri yang kita harus berikan tempat bagi misteri Allah. Ya, kita tidak boleh melampaui apa yang Allah sudah tetapkan buat kehidupan dunia ini, saudara. Bahkan dalam teologis pun, ya, setiap hamba-hamba Tuhan pun, sekalipun dia merasa sudah tahu, ya, akan firman Tuhan, doktrinnya mungkin, tapi tetap kita tidak boleh menganggap doktrin kita itu yang paling tepat, paling sempurna. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kesempurnaan itu milik Allah. Selalu ada misteri yang perlu kita berikan buat Allah untuk kehidupan manusia, kehidupan kita, saudara. Jadi apapun yang terjadi selalu ada pertanyaan mengapa, dan selalu pertanyaan mengapa selalu ada tersedia rongga, tidak ada jawaban di situ. Kapan jawabannya ada? Ketika nanti kita sampai di surga. Jadi mari kita pandang seperti yang Yobes katakan, setiap pencobaan yang kita alami, setiap masalah yang kita hadapi, ya, mari kita lihat dengan kacamata Tuhan bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin waktu terjadi kita tidak mengerti, tapi kita bisa mengambil keputusan. Kita mau berbahagia, kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya, saya percaya kalau kita hidupi firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ada amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya percaya ketika pencobaan yang terjadi untuk menguji iman kita, tentu Tuhan izinkan untuk membawa level iman kita makin naik, saudara. Kalau level iman kita makin naik, saudara, tentu nanti level kemuliaan yang akan kita terima juga makin meningkat, saudara, seperti itu, saudara. Jadi tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota tanpa penderitaan, tanpa pencobaan yang mesti harus kita lewati, saudara. Haleluya. Saya harap semua kita memiliki kehidupan
yang berbahagia. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, yang sulit seperti sekarang ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya usaha, punya toko, ya, dan mengalami penurunan omset, Bapak Ibu Saudara jangan putus asa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengucap syukur. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin pertolongannya belum datang, tapi setidaknya Dia memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bertahan, melewatinya. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Walaupun sampai waktunya Tuhan kita tidak tahu kapan, tapi tetap setiap waktu yang ada itu Dia tetap bisa memberikan kekuatan untuk melewatinya. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan, memahami akan rencananya dan kehendaknya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Ayo mari kita datang kepada Tuhan.